Tahukah kalian, zaman dahulu orang Indonesia mandi di sungai. Pada waktu itu, sungai masih bersih dan belum tercemar. Seiring berjalannya waktu, pemikiran orang Indonesia semakin berkembang. Terciptalah kerajinan dari bahan tanah liat yang digunakan untuk menampung air untuk digunakan mandi. Kata orang Jawa disebut jambangan. Kemudian dunia semakin berkembang dan tempat mandi jadi lebih nyaman dan aman. Bak kamar mandi dibentuk kubus atau balok terbuat dari batu bata dan semen, lalu dilapisi keramik agar terlihat lebih nyaman. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah dimanfaatkan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga. Jadi, pengertian dari gerabah adalah kerajinan tradisional yang terbuat dari tanah liat dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dan peralatan rumah tangga. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang terbuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kangean, Beragung, Pademawu, Dalpenyang Pakarporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karang Penang Sampang dan Anduliang, Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genting. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Jadi, hanya daerah-daerah tertentu saja yang masih aktif memproduksi gerabah. Bu Ella akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana proses pembuatan gerabah. Mau? Kalau mau, simak terus ya. Jadi, proses pembuatan gerabah, langkah pertama adalah menyiapkan bahan berupa tanah liat. Langkah kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Langkah ketiga, setelah menjadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat menjadi bentuk kasar. Langkah keempat, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan langkah terakhir atau langkah kelima adalah setelah kering, dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur supaya lebih menarik dan lebih indah. Jangan kemana-mana karena setelah ini Bu Ella akan menayangkan gambar-gambar gerabah. Nah, kebetulan gerabah-gerabah yang akan Bu Ella tampilkan nanti ini merupakan peralatan rumah tangga yang biasanya digunakan oleh orang tua kalian untuk memasak, untuk menyimpan air. Nah, apakah di rumah kalian masih ada? Maka dari itu, tetap simak video Bu Ella ya. Gerabah yang satu ini disebut gentong atau genuk menurut orang Bojonegoro. Nah, ini digunakan untuk menyimpan air di dapur. Sedangkan ini adalah gentong modern. Biasanya orang kota-kota menggunakan gentong ini untuk menyimpan air di dapur. Kalau yang ini adalah wajan yang terbuat dari tanah liat. Orang Bojonegoro menyebutnya dengan sebutan nanangan. Akan tetapi, orang zaman sekarang lebih memilih menggunakan wajan yang bentuknya seperti ini karena lebih awet dan lebih praktis.
Ini merupakan panci yang terbuat dari tanah liat. Nama lainnya adalah periuk. Sedangkan ini merupakan panci yang lebih sering digunakan ibu-ibu zaman sekarang untuk memasak air karena lebih praktis, lebih awet, dan lebih ekonomis. Ini merupakan cobek yang digunakan ibu-ibu untuk membuat sambal dengan cara mengulek. Kalau ini merupakan kendi. Kendi itu adalah tempat air minum orang zaman dulu. Ini merupakan gambar tungku. Kalau di Bojonegoro disebut dengan istilah pawon. Kemudian berkembang menjadi kompor minyak tanah. Dan sekarang berkembang lagi menjadi kompor gas LPG. Lebih praktis dan lebih ekonomis. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para